Nah, setelah settingannya semua selesai, selanjutnya kita bisa calculate seperti ini ya. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini yang ditanyakan dari salah satu subscriber saya, mengeluarkan analisis heating and cooling load ya. Nah, kita coba pelajari satu-satu. Di sini biasanya kita ada project summary, ada project name, kemudian Friday-nya tanggalnya ya, kemudian tipe laporannya, latitude longitude-nya sudah ada, kemudian summer dry, summer west, kemudian winter ya, dan lain sebagainya. Building type-nya office, kemudian luasannya 122 meter persegi, kalkulasi untuk volumenya sekitar 480 kubik ya di sini. Nah, di sini sudah mulai terbaca. Untuk calculated result ya, di sini ada peak cooling total load, kemudian peak cooling mode and hour. Oke, jumpa lagi bersama saya Fardi Kalumata di channel BIM Engineering Kolindo. Terima kasih bagi teman-teman yang masih terus setia di channel saya ini. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini atau baru bergabung di channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa di like jika merasa video bermanfaat, di share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tutorial review dengan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya yang bertanya seperti ini. Cara mengeluarkan analisis heating and cooling load-nya bagaimana Pak? Sudah saya tambahkan di Revit, ini kok nggak bisa keluar ya? Nah, seperti teman-teman lihat di beberapa hari yang lalu saya mengupload sebuah video dengan topik BIM 6D part 1 ya, Energy Analysis with Revit and Autodesk Insight. Nah, untuk pertanyaan ini, untuk analisis heating and cooling, sebenarnya kita langsung ke modelnya saja ya di sini. Nah, untuk membuat seperti itu sebenarnya kita harus melewati beberapa tahap ya, beberapa proses. Nah, di sini pertama kita masuk ke analisis ya di sini. Nah, jadi berbeda antara analisis dengan sistem ya. Nah, jadi kalau di sistem ini biasanya kita membuat seperti jaringan, sprinkle, electrical dan lain sebagainya. Sedangkan ketika di analisis di sini kita bisa menganalisis misalkan dari analytical model, kemudian space and zone ya, kemudian report and schedule dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat heating and cooling analysis seperti yang diminta seperti ini, ada beberapa tahapan yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, tahapan yang pertama adalah kita harus mengatur space. Nah, space di sini berbeda dengan room ya. Nah, kalau analisis menggunakan space, separator ya, space tag, name spacing, zone dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di arsitektur ada yang namanya room ya, seperti ini. Nah, seperti ini room. Jadi kalau kita bedanya menggunakan room dengan menggunakan space, itu kebutuhannya berbeda. Kalau menggunakan arsitektur room, ini kita akan menghitung luasan lantai ya, contoh untuk kebutuhan keramik berapa banyak ya. Nah, sedangkan kalau untuk space ini yang masuk di analisis ini, kita akan menghitung di sini volume ya. Di sini kita akan menghitung volume dari suatu ruangan ya, yang dimana akan membutuhkan energi seberapa banyak untuk pendinginan maupun untuk penghangatan ya di sini. Oke, saya langsung saja. Pertama kita klik menu space di sini ya. Kita klik menu space, kemudian pada upper limit ini kita masukkan level 1 ya. Kemudian di bagian kanan ini ada propertiesnya ya di sini. Nah, pada prinsipnya bagian-bagian ini bisa diisi atau dimodifikasi ya. Contoh misalkan di bagian ceiling reflectance ini kita mau isi berapa persen. Kemudian untuk wall-nya berapa persen, sedangkan untuk floor-nya berapa persen. Begitupun dengan beban daripada elektrikalnya ini, berapa watt per meter persegi. Nah, tetapi jika kita belum punya datanya, kita tidak tahu harus seberapa besar energi yang kita perlukan, kita bisa langsung place saja seperti ini. Jadi kita klik place-nya seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kita bisa cancel ya, seperti ini. Yang penting ini sudah place ya. Nah, setelah kita lakukan placing di sini ya, di bagian propertiesnya ini biasanya muncul ya seperti ini. Jadi ada beberapa parameter yang perlu kita perhatikan. Misalkan di sini overhead estimate illumination belum ya, belum terbaca.
Kemudian ada light calculation work plan-nya 0,76. Kemudian di sini ada dimension ya. Dimension ini berbicara tentang area ya. Jadi luasannya adalah 82 meter persegi. Kemudian perimeternya 53 sekian. Kemudian unbound height-nya ini tingginya, volumenya sekian ya. Nah, nanti akan keluar di sini, akan keluar berapa kebutuhan energinya. Nah, selanjutnya di sini ada identity data. Kita bisa beri nama ini, name-nya kita dari space kita bisa ganti misalkan lantai 1 ya, seperti ini. Atau misalkan ruang utama ya, seperti ini. Ini bebas ya. Kita beri nomor 1, misalkan seperti ini, kita pilih apply ya. Di sini elemen have duplicate number ya. Kita klik OK saja. Setelah itu kita akan ke level 2 ya di sini. Di level 2 ini ada beberapa ruangan ya di sini. Jadi ada ruangan yang terpisah tetapi memiliki pintu. Ada juga ruangan yang terpisah tetapi dia dibiarkan terbuka ya di sini. Nah, di sini saya place juga. Kita masuk ke analyze di sini. Kita space, kita tempatkan seperti ini ya. Kita beri nama misalkan di sini saya beri nama untuk ruangannya ruang kantor ya, seperti ini. Ruang kantor, kemudian saya pilih apply. Nah, terus saya masukkan satu lagi ya di sini. Satu lagi bagian yang ini yang ruangannya terbuka, terhubung ya dengan ruangan yang utama ini. Kita klik seperti ini. Nah, kita cancel ya di sini. Kita beri nama misalkan di sini saya beri nama ruang rapat saja ya, biar kita lebih mudah mendeteksi ya. Lalu kita pilih apply ya. Nah, setelah nama ruang ini sudah kita masukkan ya, langkah berikutnya adalah kita akan menganalisa ya. Di sini masuk ke space and zone seperti ini. Kemudian kita pilih area and volume computation. Nah, setelah area and volume computation seperti ini, kita lihat di sini computation-nya menggunakan area and volume ya. Kemudian room pembatasnya menggunakan add wall finish ya. Nah, kita klik OK di sini. Nah, setelah kalkulasi ya seperti itu, kita masuk ke color scheme ya di sini. Nah, di sini bisa kita atur ya. Ini bisa kita atur seperti ini. Kita pilih OK, lalu kita bisa lihat nanti untuk pewarnaannya ya, pembagian ruangannya. Oke, ini space and naming, kita pilih klik OK saja seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan mengatur energi ya di sini. Kita akan mengatur energi. Caranya seperti ini. Kita pilih heat and cooling load ya seperti ini. Nah, jadi pada bagian kiri di sini sudah terlihat model dari energi ya. Jadi yang berwarna hijau ini adalah area yang kita hitung. Sedangkan yang tidak berwarna hijau ini kita biarkan tidak ada penghawaan di situ ya. Jadi dibiarkan sirkulasi menggunakan udara secara bebas. Sedangkan bagian yang kita tandai tadi itu memerlukan pendingin ruangan ya. Nah, di sini perhatikan untuk parameternya, untuk building type-nya di sini bisa fungsinya seperti apa ya. Di sini saya contoh misalkan ini office ya. Oke, bisa diganti juga tergantung dari kebutuhannya. Karena setiap tipe dari bangunan akan menghasilkan kebutuhan energi yang berbeda-beda juga. Location-nya saya tempatkan di Indonesia. Nah Indonesia ini bisa diatur melalui location-nya. Silakan teman-teman tonton video saya yang sebelumnya. Kemudian di sini ada juga menggunakan project base-nya. Ini konstruksi yang baru atau baru dibangun. Kemudian di sini tipe report-nya saya gunakan detail ya. Nah, pada tampilan detail di sini sebenarnya ada beberapa bagian ya. Di sini ini menggunakan space, kemudian ini menggunakan analytical surface. Nah, ini nanti saya bagikan di tutorial berikutnya. Nah, setelah settingannya semua selesai, selanjutnya kita bisa calculate seperti ini ya. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini yang ditanyakan dari salah satu subscriber saya, mengeluarkan analisis heating and cooling load ya. Nah, kita coba pelajari satu-satu. Di sini biasanya kita ada project summary, ada project name, kemudian Friday-nya tanggalnya ya. Kemudian tipe laporannya, latitude longitude-nya sudah ada, kemudian summer dry, summer west, kemudian winter ya dan lain sebagainya.
building type-nya office, kemudian luasannya 122 meter persegi, kalkulasi untuk volumenya sekitar 480 kubik ya di sini. Nah, di sini sudah mulai terbaca untuk calculated result ya. Di sini ada peak cooling total load, kemudian peak cooling mode and hour, peak cooling sensible ya, ada banyak di sini. Kemudian bisa kita lihat untuk cek summary-nya di sini. Untuk cooling load density-nya kita membutuhkan 95,13 watt per meter persegi. Untuk flow-nya kita membutuhkan 5,26. Kemudian untuk cooling area-nya di sini load meter square per kWh ya 10,51 di sini. Dan seterusnya di sini ada begitu banyak report yang bisa kita pelajari ya. Nah, kemudian ada berdasarkan zona ya di sini. Nah, berdasarkan zona di sini kita bisa melihat ternyata di sini cooling set point-nya di 23 derajat ya. Di 23 derajat, kemudian supply air temperaturnya 12 derajat. Kemudian relative humidity-nya 46% ya. Nah, di sini ada bagian lain yang tidak saya setting ya. Contoh misalkan psychometric message dan lain sebagainya. Kemudian calculated result-nya seperti ini. Nah, summary-nya seperti ini. Jadi bisa dilihat di sini untuk cooling komponennya juga di sini hanya ada di wall, window sama door ya di sini. Nah, kemudian di sini totalnya persentasenya di sini paling besar di window ya. Jadi window ini menyumbang 34% dari total pendinginan untuk ruangan ya. Sebab kalau kita lihat di sini ternyata saya menggunakan bagian yang cukup besar di belakang sini ya. Di sini menggunakan kaca ya. Jadi energi panasnya ini tidak tersimpan di dalam dinding dengan intensitas yang lama ya. Nah, ini salah satu penyumbang kenapa persentasenya window ini sampai 34% ya di sini. Kemudian selanjutnya di sini bisa kita lihat untuk heating ya. Untuk heating komponennya di sini sebenarnya karena saya belum masukkan lighting ya, di sini belum masih minus ya. Kemudian people-nya juga belum diatur ya, persentasenya tetap 100%. Nah, sehingga kita di bagian akhir kita bisa tahu seperti ini untuk default space-nya. Untuk ruang utama dengan luasan 82 meter persegi, volumenya 329,82, kita membutuhkan cooling airflow-nya 564 liter per second ya di sini. Membutuhkan untuk pendinginnya 564 liter per second. Kemudian cooling load-nya di sini ada di 7.509. Nah, kemudian ruang kantor 343 watt, kemudian untuk space yang lainnya di sini 669 watt. Jadi demikian cara bagaimana kita menganalisis kebutuhan untuk heating and cooling pada suatu bangunan ya. Nah, langkah terakhir jika sudah selesai seperti ini, bisa kita create energy model ya. Kita seperti ini. Kemudian terlihat di sini ya, energi modelnya sudah terbentuk. Bisa kita lakukan generate di sini. Kita use existing energy analytical model. Kita klik seperti ini. Kita pilih oke ya. Di sini nanti seperti biasa akan terkonek dengan email. Jadi pastikan Autodesk kita tersync in ya di sini. Ada sync in sehingga hasil daripada analisis kita ini akan masuk ke dalam email kita ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini kalau saya lihat di sini sudah ada ya di sini contoh proyeknya. Nah, yang terakhir tinggal kita copy lagi ya di sini untuk link yang sudah saya dapatkan dari hasil analisis. Lalu bisa kita buka di tab yang baru seperti ini. Kita bisa melihat melalui Autodesk Insight ya di sini. Jadi dari Autodesk Insight di sini harusnya sudah terlihat ya seperti ini. Jadi ada begitu banyak parameter yang bisa kita lihat ya di sini. Jadi ini contoh misalkan untuk rumah 2 lantai ini masih dalam proses ya kalkulasi, tetapi yang lain sebenarnya sudah ada ya. Contoh misalkan contoh rumah 2 lantai yang di video sebelumnya ya. Nah, jadi untuk analisis menggunakan Autodesk Insight-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada nilai sebesar ini 199 kilowatt ya per meter square per tahun ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan trace terhadap benchmark comparison, kemudian model history. Sekian tutorial dari saya. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan,
silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.